Shalom, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang teman, dia bekerja di bank swasta dan dia sangat mahir sekali membedakan uang yang palsu dan uang yang asli. Dengan cara memegang begitu saja dia sudah mengetahui itu yang palsu dan yang asli. Dan lalu saya bertanya, gimana caranya? Berapa lama kamu belajar hal yang seperti itu? Dengan ketawa dia berkata, gampang caranya belajar. Yaitu apa? Dia mengatakan dia cara belajarnya adalah memegang uang yang asli dari yang paling baru sampai dengan yang paling lecek. Kan gitu. Jadi dengan memegang uang yang baru setiap hari, yang paling asli, yang paling baru sampai yang paling lecek uang asli. Lalu ketika dia memegang uang yang palsu, dia langsung tahu, ini palsu. Begitu mudahnya. Sama dengan Rasul Paulus dalam kitab Galatia, bacaan kita kan Kingdom Lifestyle hari ini, Galatia pasal yang pertama dan kedua adalah apa? Untuk kita memegang Injil yang asli, bukan Injil yang lain. Sebab hari ini banyak sekali beredar Injil-Injil yang lain, tetapi Rasul Paulus berkata, pegang Injil yang asli. Apa itu Injil yang lain? Injil yang lain digambarkan Rasul Paulus dalam Galatia pasal yang pertama ayat ke-10. Rasul Paulus berkata begini, adakah ku cari kesukaan manusia? Ini dia. Jadi artinya Injil yang lain itu adalah ketika saudara mulai berpusat pada diri saudara sendiri. Sementara Injil yang asli itu berpusat kepada Tuhan. Jadi hari ini ketika saudara berpusat pada diri saudara sendiri, saudara sedang menghidupi Injil yang lain, dan itu sangat berbahaya, saudara. Ketika saudara menghidupi Injil yang lain, pusat hidup saudara pada saudara. Ketika saudara dilukai, saudara pasti akan membalas karena pusat hidup pada saudara. Ketika saudara dirugikan, saudara akan cari orang yang merugikan saudara dan saudara akan membalasnya. Tetapi kalau saudara Injil yang lain, saudara, ketika ada orang melukai saudara, saudara melepaskan pengampunan. Dan makanya Alkitab mencatat dalam Galatia pasal yang kedua bahwa keselamatan seseorang itu tidak ditentukan dari perbuatan baiknya, tetapi ditentukan dari imannya. Iman kepada siapa? Kepada Injil yang asli, iman kepada Yesus Kristus. Ini dia. Dan ini juga yang disebutkan oleh kitab Ayub pasal yang ke-28 dan 29 mengenai hikmat Allah dan akal budi itu berbeda. Akal budi bisa saudara pelajari, saudara bisa sekolah tinggi, saudara dapatkan akal budi, tetapi hikmat saudara hanya dapatkan ketika saudara dekat dengan Tuhan. Makanya Alkitab mencatat permulaan akan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi ketika saudara mendekat pada Tuhan, takut akan Tuhan, saudara melakukan kebenaran Tuhan, maka saudara hidup saudara akan penuh dengan hikmat. Kalau saudara seorang pengusaha, saudara orang yang bekerja, saudara yang dalam marketplace, maka saudara akan sangat tertolong dan hidup saudara akan sangat diuntungkan apabila saudara mendekat pada Tuhan dan saudara melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara hidup saudara menjadi berhikmat. Contoh yang paling simpel, mungkin ada di antara saudara yang pernah dirugikan orang, hutang gak bayar, jumlahnya besar, dan sementara saudara membutuhkan uang itu. Kalau saudara berpusat pada diri saudara sendiri, maka saudara akan merasa dirugikan. Saudara cari orang itu sampai dapat, amarah menguasai saudara. Betul gak saudara? Berpusat pada diri sendiri, tapi kalau saudara berhikmat, saudara berpusat kepada Tuhan. Ketika ada orang yang seperti itu, maka saudara akan melepaskan pengampunan. Ya kan? Saudara akan melepaskan pengampunan dan hidup saudara tetap penuh dengan damai sejahtera dan terpancar sukacita di dalam wajah saudara. Dan apabila saudara berpusat pada diri saudara sendiri, hidup saudara dikuasai amarah, hidup saudara penuh dengan amarah, sorot mata saudara adalah sorot mata dendam. Dan ketika ada berkat datang, ada customer baru datang, ada pekerjaan yang datang pada saudara, ketika orang itu bertemu dengan saudara dengan wajah kemarahan saudara, orang itu akan, kok begini orangnya, dan dia akan pasti pergi meninggalkan saudara dan berkatakan menjauh pada saudara. Tetapi kalau saudara berpusat pada Tuhan, mengampuni dengan penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera, Tuhan bisa menggantikan dari tempat yang lain. Ketika ada seorang yang datang, saudara akan menyambutnya dengan penuh kasih karena saudara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Pada waktu itulah maka orang akan merasa nyaman dan dia memberikan pekerjaan kepada saudara. Inilah hikmat. Saya barusan seorang penatua memperlihatkan sebuah buku yang judulnya adalah menjual tanpa berjualan. Haleluya. Inilah caranya. Ketika saudara menerima setiap orang, ketika saudara berbuat baik, ketika saudara melayani orang sebaik mungkin tanpa memandang bulu mereka, saudara saudara hidup dalam hikmat dan berkat itu akan mengejar saudara. Hari ini takutlah akan Tuhan, hiduplah berhikmat. Kingdom Lifestyle hari ini Tuhan Yesus memberkati saudara.